Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 2. Silakan dibuka buku paketnya di halaman 11. Di halaman 11 unit 2 dengan judul bab I agree with you. Tujuan pembelajaran di bab ini, in this unit we will learn to number 1, identify and use expression to give suggestion. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menggunakan ekspresi-ekspresi untuk memberikan suggestion, saran. Yang kedua, state and ask about agreement and disagreement. Yang kedua, menyatakan dan meminta tentang setuju atau tidak setuju. Yang ketiga, identify and use expression to respond to agreement and disagreement. Kalau tadi menanyakan dan menyatakan setuju atau tidak setuju, sekarang merespon. Kalau ada yang orang setuju atau tidak setuju dengan apa yang kita sampaikan, kita meresponnya bagaimana. Itu nanti yang akan kita pelajari. Identify and use future tense to state a purpose of an action or an event. Yang keempat, tujuannya yaitu mengidentifikasi dan menggunakan bentuk future, bentuk masa yang akan datang untuk menyatakan sebuah purpose, tujuan, an action or an event, sebuah kegiatan. Itu tujuan-tujuannya. Sekarang diperhatikan pada slide yang sudah saya persiapkan. Perhatikan pada monitornya. Oke, kita mulai. Agree and disagree. Agree itu apa? Ini ya, saya tunjuk dulu. Agree itu setuju, disagree tidak setuju. Expressing of agreement and disagreement. Itu pembahasan kita pada hari ini, pada bab 2, yaitu ungkapan setuju dan tidak setuju. Apa itu agreement and disagreement? In talking about almost anything and especially when discussing certain topics. Jadi kalau diartikan itu begini. Pada saat berbicara tentang sesuatu hal dan khususnya ketika berdiskusi certain topics tentang topik tertentu such as religion, sports, the economy or politics, seperti masalah agama, masalah olahraga, masalah ekonomi atau politik, we hear many opinions expressed. Kita mendengar banyak pendapat yang diungkapkan. We will probably agree with some and disagree with other. Nah, ini yang sering muncul ya. We will probably agree. Kita akan mungkin setuju with some dengan beberapa hal and disagree with other. Dan mungkin juga disagree, tidak setuju with other dengan yang lainnya. The section describe appropriate ways of doing this in English. The section pada bab ini describes, menggambarkan appropriate ways, berbagai macam cara atau cara-cara yang berbeda of doing this in English, dalam melakukan ini dalam bahasa Inggris tentunya. Melakukan apa? Yang melakukan itu tadi, menyampaikan setuju dan tidak setuju. What is the meaning of agreement and disagreement? Apa sih artinya dari agreement and disagreement itu? Definition of agreement and disagreement sekarang. Agreement is the situation which people have the same opinion. Jadi agreement dinyatakan setuju itu bagaimana? If this situation, jadi setuju itu adalah situasi which di mana people, orang-orang have, mempunyai the same opinion, opini yang sama, or in which they approve of or accept something, atau di mana mereka approve, setuju, of or accept something, atau menerima sesuatu. Jadi maksudnya adalah ketika kalian mempunyai pendapat yang sama dengan orang lain, maka itu bisa dikatakan agreement, gitu ya. Tapi sebaliknya, jika kalian mempunyai pendapat yang berbeda, kalian berpendapat bahwa itu sebuah hal yang baik, ternyata teman kalian berpendapat bahwa itu bukan hal yang baik, itu namanya disagreement. Disagreement is an argument, cause or situation in which people having different opinions about something or the state of being different or unalike. Jadi
seperti yang tadi sudah saya sampaikan, disagreement adalah sebuah argumen, sebuah pendapat, cause yang disebabkan, or situation atau situasi di mana orang-orang mempunyai pendapat yang berbeda about something, tentang sesuatu, or the state of being different, atau pernyataan yang berbeda atau yang tidak sama, gitu ya, unlike, yang tidak sama. Itu tadi definisinya. The kind of agreement. Sekarang jenis-jenis dari setuju. The kind of agreement. Complete agreement. Complete itu ya sangat setuju begitu. Kalau sangat setuju, kalian bisa mengatakannya dengan kata yang pertama, ini I agree completely. Misalnya sampean kok mempunyai pendapat yang sama persis dengan temannya dan kamu menyatakan sangat setuju, maka kamu bisa mengatakannya dengan I agree completely. I agree completely. Oke, coba dibaca bersama-sama ya. Tirukan saya. I agree completely. Ayo bersama. I agree completely. Gitu ya. Yang kedua, kalian juga bisa mengatakan that's just what I think. Of course. That's just what I think. Of course. Ayo 1, 2, 3. That's just what I think. Of course. Bagus. Yang ketiga, kalian juga bisa mengatakan in my opinion you are correct. In my opinion you are correct. Ayo bersama-sama dibaca. In my opinion you are correct. Sekali lagi, in my opinion you are correct. Betul, seperti itu. You are absolutely right. You are absolutely right. Ayo 1, 2, 3. You are absolutely right. Sekali lagi, you are absolutely right. Yang kelima, sure. Oke. 1, 2, 3. Sure. Oke, gitu ya. Jadi kolom yang pertama ini, complete agreement ini adalah menyatakan kesetujuan yang sangat setuju. Simon mau menyampaikan bahwa Simon setuju dengan pendapatnya dia dan sangat setuju. Maka Simon bisa memilih dari kelima kata yang sudah saya tulis di sini. Boleh menggunakan I agree completely, boleh menggunakan that's just what I think, of course, gitu, dan sampai sure. Yang kolom yang di tengah adalah tentative agreement. Setuju, tapi ada beberapa catatan, ya, atau lebih banyak setujunya daripada tidaknya, gitu ya. Itu tentative agreement. Yang pertama, kalian menggunakan kata I suppose you're right. I suppose you're right. Coba ngomong. I suppose you're right. 1, 2, 3. I suppose you're right. Bagus. Berikutnya, well, maybe. 1, 2, 3. Well, maybe. Oke. Maybe-nya ini ditambah dengan titik-titik ya. Maybe-nya, maybe kan artinya mungkin apa begitu. Jadi kamu setuju tapi mungkin kamu punya pendapat yang lain. Maybe apa? I guess so. Saya berpikir demikian, tapi tidak 100% setuju dengan dia. Ada beberapa hal yang kamu punya tambahan atau punya ketidaksetujuan dengan dia. Itu namanya tentative agreement. Setuju tapi masih ada beberapa hal yang kamu tidak setuju. Itu bedanya dengan complete agreement. Sedangkan yang partial agreement, setuju tapi sebagian saja. Partial agreement, gitu ya. I agree with bla bla bla, but what about bla bla bla. Jadi misalnya begini, I agree with red custom misalnya. Saya setuju dengan kostum warna merah, but what about white accent misalnya. Tapi bagaimana dengan jika ditambahi dengan aksen warna putih? Nah, itu namanya setuju sebagian. Nah, titik-titiknya ini, titik-titik yang saya buat I agree with bla bla bla, but what about bla 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 ini kalian isi dengan apa pendapat kalian, gitu ya. I agree with, but what about? Ayo coba ditirukan, kayak ngomong ayo. I agree with, but what about? 1, 2, 3.
I agree with, but what about, gitu ya. Berikutnya yang kedua, kalian juga bisa menggunakan kata that's a good point, but in my opinion. Jadi kamu menyampaikan bahwa that's a good point, itu ide yang bagus, itu poin yang bagus. But in my opinion, tapi menurut pendapat saya, ya, apa pendapat kalian ditambahkan di sana. Yes, okay, but perhaps. Nah, ini juga bisa ditambahkan di sini. Ya, baik, tapi mungkin. Nah, perhaps itu artinya sama dengan maybe tadi, yang mungkin. I'd agree with you if bla bla bla. Saya setuju denganmu jika titik-titik. But not if, tapi jika tidak seperti itu, saya tidak setuju. Gitu. In my point of view, menurut sudut pandang saya, apa di sana, gitu ya. Itu macam-macam dari agreement. Sekarang macam-macam dari disagreement. Apa tadi disagreement? Ketidaksetujuan. Ya. Bedanya dengan agreement, kalau agreement tadi setuju, sedangkan disagreement ketidaksetujuan. Sampean tidak setuju dengan pendapat orang lain. Apa yang sampean ucapkan, apa yang sampean katakan untuk menyatakan ketidaksetujuannya sampean itu. Dibagi menjadi dua. Kolomnya sudah saya siapkan di sini, ada dua. Disagreement ada dua, yaitu indirect disagreement dan direct disagreement. Sebenarnya ini ya, ini salah ketik ini. Direct disagreement. Indirect disagreement adalah ketidaksetujuan secara tidak langsung. Ya. Contohnya, I'm sorry but I have to disagree. Saya ngomong, saya minta maaf tapi saya harus tidak setuju. Indirect disagreement. I couldn't agree less. Saya tidak bisa setuju sedikit pun. Ya. I couldn't disagree more. Saya tidak bisa tidak setuju lebih banyak lagi. I totally disagree. Saya sangat tidak setuju. Sedangkan yang direct disagreement, ketidaksetujuan secara langsung, no, that's wrong. I refuse to believe that. Maaf, saya ulangi. No, that's wrong. Tidak, itu salah. I refuse to believe that. Saya menolak untuk mempercayainya. Absolutely not. Sangat-sangat tidak. I don't agree at all. Saya tidak setuju semuanya. Nah, gitu. Jadi maksudnya adalah kalau direct disagreement, sekali lagi ini salah ketik ya, ini harusnya disagreement. Di direct disagreement saya menyampaikan secara langsung, saya nggak setuju, gitu ya. Tapi kalau yang indirect disagreement ada ungkapan sebelumnya. Jadi bisa dikatakan begini, ini lebih pada penyampaian ketidaksetujuan yang formal atau yang sopan begitu, sedangkan ini yang kurang sopan. Jadi ketidaksetujuan yang kurang sopan, langsung disampaikan bahwa itu salah. Ya, ini namanya direct disagreement. Sedangkan ini indirect disagreement. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom forum ya. Selama sesi ini berlangsung, kalau misalnya memang ada pertanyaan langsung ditulis saja di kolom forum. Jangan lupa juga dicatat di buku catatannya biar tidak lupa apa itu agreement and disagreement. Ini macam-macam contoh untuk dalam dialognya. Contoh di dalam dialognya. Kita coba baca. Contoh example of conversation, agreement and disagreement. Contoh percakapan, agreement, kesetujuan dan ketidaksetujuan. Disagree in dialogue, ketidaksetujuan dalam dialog. John and Zido. Hey, what do you think about this movie? I think this movie is really good. I don't think so. This movie is so boring that I sleep. Well, watch it. The plot is flat and there is not any suspense in the story. I like watching film, but this time I disagree with you. Oke. Dari dialog ini saya buat kuis deh. Coba tentukan manakah ungkapan
yang menyatakan disagreement. Nah, dari apa yang disampaikan John Zedo ini, manakah ungkapan, manakah expression, which one expression to show disagreement, yang mana ungkapan untuk menyatakan ketidaksetujuan. Coba dicari lagi jawabannya, nanti tulis di kolom forum ya. Itu kuis yang pertama. Yang bisa jawab langsung tulis di kolom forum. Kuis yang kedua ada di dialog yang kedua. Oh, kalau ini nggak bisa saya jadikan kuis karena sudah ada cetak tebal di sini ya. Have you finished your homework? Not yet. I don't understand about our task. It is difficult for me. I agree with you. What do you think if we must ask the teacher about that? I am not sure for that. I think we can do with our friend. Alright, but who is appropriate to task? Saya ulangi, alright, but who is appropriate to alright, but who is appropriate the task? I think we must ask Reno. He is better than for us. That's good idea. Oh, saya buat kuis, ada yang saya buat kuis. Kalau tadi ungkapan kesetujuannya dalam menggunakan kata I agree with you, begitu ya. Sekarang pertanyaan dari saya adalah, manakah yang ungkapan disagreement? Oke, cari di dalam dialog yang kedua ini, manakah ungkapan disagreement? Itu kuis yang kedua, gitu ya. Untuk mencatatnya sampai di sini saja. Untuk mencatatnya ya, mulai dari awal tadi apa itu agreement, boleh ditambahkan dari apa yang sudah saya jelaskan, apa yang sudah saya sampaikan. Misalnya mau dibuat catatan-catatan kecil boleh. Nah, ini nanti kuisnya saya buat dengan model yang berbeda saja. Jadi mencatatnya sampai yang tadi saja, gitu ya. Terima kasih anak-anakku kelas 9. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Semoga kalian semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.